Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ananda semua, pada hari ini kita akan belajar matematika, yaitu berkenaan dengan jarak dan kecepatan. Tujuan pembelajaran kita adalah agar siswa dapat memahami berbagai satuan jarak. Kemudian siswa dapat memahami perubahan satuan jarak. Kemudian siswa dapat memahami arti dari kecepatan. Dan siswa dapat mencari hubungan antara jarak tempuh, waktu tempuh dan kecepatan dalam berbagai kondisi. Inilah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini ya. Hasbatul Jannah, ada Al-Quran surah Al-Asr ayat 1-3, itu berkenaan dengan waktu ya. Ini adalah khas Baitul Jannah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Anda boleh mempersiapkan perlengkapan belajarnya ya. Jangan lupa membaca doa belajar ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kecepatan ya. Jadi ketika kita membahas kecepatan, ini akan berhubungan dengan jarak dan waktu. Nah, kita akan ulas kembali tentang jarak ya. Anda bisa dilihat di halaman 33 ya. Di sana ada tangga yang akan memudahkan kita untuk memahami tentang perubahan jarak ya. Ada kilometer, km ya, ada hm, hektometer, ada dam, dekameter, ada m, meter, dm, desimeter, cm, sentimeter, dan mm, milimeter ya. Ini adalah tentang tangganya, nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah tangga tentang ya ukuran meter ya. Kita lihat ada tangga yang mengarah ke atas, anak panahnya ke atas, ada yang anak panahnya ke bawah ya. Nah, itu berarti ya, kita lihat di sini ada tangga nadanya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Nah, setiap turun, coba lihat yang anak panahnya ke bawah ya. Setiap turun satu tangga, maka nilai dari 1 itu dikalikan dengan 10 ya. Kemudian kita lihat yang arah panahnya ke atas ya. Setiap naik satu tangga maka dibagi 10 ya. Nah, agar lebih paham, kita boleh buat bersama-sama Ananda, misalkan dibuat di kertas karton ya, mungkin bisa ditempel di dinding untuk bisa dihafal, kemudian untuk diingat untuk kita pelajari ya. Selanjutnya kita lihat ada contoh ya, contoh di nomor 2. Untuk pergi ke sekolahnya, Dania berjalan kaki sejauh 200 meter. Kemudian naik angkot sejauh 3 kilometer. Berapa dekameter jarak rumah Dania ke sekolah? Ya. Nah, 200 meter ke dekameter itu ya naik satu tangga. Ya, kita lihat naik satu tangga. Jadi 200 dibagi 10 hasilnya adalah 20 dekameter ya. Kemudian 3 km untuk ke dekameter itu turun 2 tangga. Jadi 3 ya, ini kan kalau turun dikali kan, kali 10 ya. 3 kali 10, nah, dia ada tangga, berarti 10-nya ada 2 kali. 3 kali 10 kali 10, atau sama saja dengan 3 kali 100 ya. Hasilnya adalah 20 ditambah 300. Nah, menjadi 320 dekameter. Nah, itulah
jarak rumah Dania ke sekolah ya. Nah, selanjutnya keterangan ini adalah satu kabar ya tentang satu ketentuan bagaimana kita mencari jarak, mencari kecepatan dan waktu ya. Nah, ini ada simbolnya ya. Notasi J itu adalah jarak, K kecepatan, W waktu ya. Masuk ke dalam materi utama kita ya tentang kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah hasil bagi dari jarak yang ditempuh dan waktu untuk menempuh jarak tersebut. Jadi kita dapati bahwa satuan kecepatan adalah satuan jarak dibagi satuan waktu. Jadi bisa kilometer per jam, meter per detik, misalkan ya, sentimeter per detik dan lain-lain. Nah, mari kita buat rumus segitiga kecepatan seperti di atas ya. Nah, kita kalau mencari jarak misalkan ya, mencari jarak itu adalah kecepatan kali waktu ya. Kalau jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, kalau mencari kecepatan adalah jarak per waktu ya. Nah, sedangkan mencari waktu adalah jarak per kecepatan ya, J per K gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, Anda semua, nah, kita bahas soal yang pertama nomor 1 ya. 1 km per jam itu berapa meter per detik ya. Nah, 1 km ketika dirubah ke meter, dia turun 3 tangga ya. Jadi kalau dia turun itu dikali 1 kali 10. Nah, setiap tangga kan 10 ya, dikali 10. Berarti kalau dia turun 3 tangga berarti 10-nya ada 3. Jadi 1 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, secara sederhananya berarti 1 kali 1000 ya. Hasilnya jelas ya. 1 kali 1000 sama dengan 1000 meter ya. Kemudian 1 jam ketika dirubah menjadi detik menjadi 3600 detik. Nah, kita cari ya. Nah, maka 1000 per 3600 ya, 3600. Nah, maka akan didapatkan 1000 dibagi 3600 itu adalah sekitar 0,28 ya, 0,28. Jadi 0,28 meter per detik. Jadi dalam soal ini 1 km per jam sama dengan 0,28 meter per detik ya. Itu soal yang pertama. Nah, soal selanjutnya yang nomor 3, 1 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam ya. Meter ketika dirubah ke kilometer naik 3 tangga ya. Jadi kalau dia naik itu dibagi ya, dibagi. Jadi kalau 3 tangga bagi 10, 10 10. Jadi 3 10-nya ya. Jadi 1 dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10. Nah, secara sederhananya adalah 1 berbagi 10 ya, dibagi 10 dibagi 1000 ya, hasilnya adalah 1 per 1000. Kemudian ya 1 detik dirubah menjadi ke jam, berarti ya dibagi ya, berarti 1 dibagi 3600 hasilnya, atau 1 per 3600. Nah, kita dapat pembagian pecahan 1 per 1000 dibagi 1 per 3600 ya. Nah, kita cari dengan cara pembagian pecahan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi 1 per 1000 dibagi 1 per 3600 sama dengan 1 per 1000. Nah, ini yang kita pelajari waktu itu ya dalam pembagian. Untuk yang sebelah kanannya seperti 1 per 3600 itu kita balik ya, pembilang dan penyebutnya kita balik ya, dia menjadi 3600 per 1, tetapi berubah ya, tandanya yang awalnya adalah dibagi menjadi
kali ya, operasi hitungnya ya, operasi hitungnya menjadi kali. Jadi 1/1000 dibagi 1/3600 sama dengan 1/1000 kali. Tuh lihat ya, awalnya adalah bagi, sekarang kali. Nah, ini operasi hitungnya kita ganti dengan kali, tetapi ya awalnya adalah 1/3600, kita balik ya pembilang dan penyebutnya menjadi 3600 per 1 sama dengan, kita kalikan 1 dikali 3600 sama dengan 3600. Nah kemudian 1000 kali 1, oh ini ada yang salah ya sedikit, mohon maaf ada kesalahan pengetikan ya. Ini seharusnya adalah 1000 di bawah ya, 1000 kali 1 adalah 1000 ya, jadi 3600 dibagi 1000 ya, itu bagi 1000 ya, bukan bagi 1 ya, mohon maaf ada kesalahan dalam pengetikan ya. 3600 dibagi 1000 sama dengan 3,6 ya, jadi 3,6, nah menjadi 36 km per jam. Jadi 1 meter per detik sama dengan ya, kita bisa berapa kilometer per jam gitu ya, 3,6 km per jam ya. Nah ini soal yang kedua ya. Nah selanjutnya kita bahas masalah yang berkaitan dengan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah kita bahas latihan nomor 2 di halaman 38 ya. Pak Arif berangkat pukul 7, kita lihat di situ ya. Pak Arif berangkat pukul 7 menuju ke kantor yang berjarak 30 km. Nah, jarak kantornya adalah 30 km mengendarai mobil. Ia tiba di kantor pukul 7.30. Nah, berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata mobil yang dikendarainya? Ya, pertama kita cari waktu tempuhnya dulu ya. Jadi 7.30 dikurang 7. Jam 7 tadi ya, jam 7.30 beliau sampai dan dikurang awal berangkatnya adalah jam 7. Jam dikurang jam, menit dikurangi menit ya, jam dikurang jam dan menit dikurang menit. Jadi hasilnya 7.30 dikurang 7 adalah 30 dikurang 0 dan 30 ya. Nah 7-nya jadi 0 ya, jadi 30 menit atau setengah jam, 1/2 jam atau setengah jam ya. Nah, jarak tempuhnya adalah 30 km. Nah, kita lihat tadi jaraknya 30 km, sehingga kita mencari kecepatannya kita dapatkan dengan jarak 30 km dibagi waktunya berapa ya. Waktunya adalah setengah jam atau 1/2 jam. Maka 30 dibagi 1/2 sama dengan 30/1 ya. 30/1 kali, nah kalau yang tadi seperti yang Abi jelaskan di atas, ini pembilang dan penyebutnya dalam pembagian ini kita ubah operasi hitungnya ya. Kalau awalnya dia dibagi menjadi kali, tetapi pembilang dan penyebutnya dibalik. Jadi 30/1 kali 2/1. Kita kalikan 30 kali 2 60 ya, 1 kali 1 1. Jadi 60/1 sama dengan 60. Nah, jawabannya adalah 60 km per jam ya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, itu materi kita ya pada hari ini. Lanjutnya Ananda bisa mengerjakan latihan soal ya. Ini ada latihan soal 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10 soal ya. Oke, baiklah anak-anak, demikian saja materi yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.